رسول الله نأتني في شهادتي غفر الله لها وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita sedaya keluarga kita, keluarga kita, kanca-kanca kita sedaya yang sampun ing dalam Allah, mugi-mugi pinaringono katampi sedaya amal ibadahipun kalebet sedaya dosa-dosanipun kapanjenengan sampun pangeran ingkang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallahul azimul hakim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri an-naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ارحمنا يا أرحم الراحمين 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 ورحمة الله وبركاته إنه حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل أفضل الصلاة على أسود مخلوقاتك نور الهدى وأشهد
وشمس الضحى وبدر الدجى سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر رحمتك الغافرون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله 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 العظيم من كل ذنب عظيم أذنبت عبدا وخطأ سرا وعلانية صغيرا وكبيرا إنك أنت غفار الذنوب فتاح القلوب ستار العيوب كشف الذنوب وأتوب إليه من الذنب الذي نعلم به ومن الذنب الذي لا نعلم به إنك أنت علام الغيوب وإن ذكر تقربا إلى الله وفداء من ذنب من ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا 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 إلا
Kalau wingi dipun waos terakhir menika
Inna syamsa wal qamara ayatani. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua ayat Allah, dan dari beberapa ayat-ayat Allah, dan keduanya itu tidak akan mengalami gerhana karena kematian seseorang, juga bukan karena kehidupan seseorang, tetapi Allah membuat dengan keduanya itu sesuatu rasa khawatir kepada hamba-hambanya Allah. Maka jika kalian melihat keduanya, kedua matahari dan bulan, melihat gerhana maksudnya, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah. Wakabbiru wa sallu, dan takbirlah kalian dan lakukan salat kalian, salat khusufus syamsi atau khusuful qamar, gerhana bulan itu pakai khaf. Wa tasaddaqu, dan benarkanlah yang seperti itu, dan akuilah yang seperti itu semuanya, sehingga terbukalah, sehingga berakhirlah gerhana kedua-duanya itu. Rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah. Kalau begini terakhir dibahas niko, pas kalau begini besoknya wonten nggih, oh nggih pas nggih. Kula sudah berarti kepasnya lagi ya. Kira-kira alhamdulillah kok pas. Datang khutbah itu yang dibahas rata-rata kan hadis niko. Datang khutbah apa salat khusuf nggih, salat gerhana. Kalau begini derek datang lagi. Dan ibu kalau pas datang di salit takwa terus gini, rata-rata dibahas gini memang mereka wonten ingkang rawahu Bukhari mawon, wonten ingkang rawahu Muslim mawon, wonten ingkang sumberipun hadis Sahih Bukhari, wonten ingkang saking Sahih Muslim, wonten ingkang saking mukhtasar hadis mawon. Jadi satu hadis itu bisa jadi diriwayatkan oleh beberapa kitab, dan itulah yang disebut kitab-kitab primer, kitab sumber-sumber pokok. Sehingga kita diberitahu oleh Allah dengan ayat-ayat seperti ini, ayat-ayat kauniyah ini namanya, bukan ayat kauniyah. Kalau Al-Quran, hadis qudsi itu adalah ayat Allah yang tertulis. Ayat Allah yang tidak tertulis itu namanya ayat kauniyah. Ada orang jahat membunuh temannya, membunuh saudaranya, itu ayat kauniyah. Ada yang baik kemudian bersedekah kepada temannya, menolong sesama yang berkekurangan, itu ayat-ayat kauniyah. Murah-murahkan gempa, lindu, medeni, bencana di sana sini, itu ayat kauniyah. Atas ayat kauniyah itu ibarat kampus terbuka. Kita diberi pelajaran oleh Allah dengan ayat-ayat yang ada, dengan keadaan, itulah yang disebut ayat kauniyah. Rumput-rumput yang selalu tumbuh dimanapun, bahkan di tempat yang nggak berair, kok ya bisa tumbuh rumput itu. Nandur pari wonten mesti rumputnya mesti wonten, tapi lek nandur rumput kok ora tahu nek pari ini. Dan itu ayat-ayat kauniyah biar kita memahami. Wonten buah lemai panggah, wohe macam-macam. Iso buah ki rasane beda-beda, masyaallah. Menurut ayat kauniyah. Saya ayat-ayat niko untuk dipelajari, direnungi, diambil pelajarannya, lajeng dipun lampahi datang kehidupan. Sama seperti gerhana bulan kemarin, di khutbah-khutbah itu dijelaskan bahwasannya di beberapa tempat, di beberapa tanah, di beberapa negara itu kecenderungan gerhana itu lengkap dengan mitologinya. Lek teng Jepang mitologinya enten napa? Gerhana bulan ngoten niku pertanda akan ada niku napa angin yang membawa penyakit, sehingga penyakit yang datang itu ditutup dengan menutup sumur-sumur, menutup pintu-pintu air, menutup
jeding ngoten niku teng Jepang, kabare ngoten diwasi. Sehingga itu namanya mitologi. Lek teng Cina Feng Shui, Hong Shui ngoten niku diwasi lek gerhana niku enten naga yang sedang murka kemudian ngemplok bulan gitu. Sehingga itu harus di kutuk-kutuki tengkleng-tengkleng ngoten niku. Teng-teng-teng katanya nanti bilang nggih. Itu menyambut gerhana bulan. Jadi lengkap dengan mitologinya, mitos-mitos yang ada di sekitar kejadian. Nggih. Lek Jawa niku mitologinya, mitos yang terjadi adalah diemplok Bathara Kala. Nggih, mirip kali Cina. Padahal butone niku Bathara Kala niku pun protes komplit teng WA. Kok aku sing darani rumangsane ngemplok bulan aku ndilat ta ora. Niku mitos-mitos yang tidak boleh diikuti. Walaupun kita sudah mengakui itu, tapi biarlah itu sebagai pengetahuan karena itu adat bagaimanapun nggak bisa ditolak. Justru dengan adanya sing ngoten-ngoten niku ya Jawa, Cina, India, Jepang dan berbagai negara punya mitologinya sendiri-sendiri itu disempurnakan dengan datangnya Islam. Niki dua ayat Allah itu tidak menunjukkan pertanda apa-apa. Tidak karena kematian seseorang, tidak karena kehidupan atau kelahiran seseorang, tapi Allah sengaja membuat takut hamba-hambanya. Kalau itu terjadi maka kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, disuruh untuk bertakbir, sering-sering bertakbir kepada Allah, membesarkan Allah. Betapa Allah kuasa untuk menjadikan peredaran niku bulan, matahari, bumi itu bisa sama-sama gerak, bisa bertemu tak saling menutupi saged ngoten niku. Ngoten niku keadaannya bodoh tapi yang terjadi nggak sama. Ada yang super black moon, ada yang lek ngarani ana menika sing normal niku super black moon normal nggih. Wonten sing enten pemandangan biru merahnya, ada yang kemarin tuh merah tok total terus apik ngoten. Terus normal matahari nggih ngoten pas gerhana wonten sing kena didelok, enten sing mboten kenging, enten sing lek didelok membahayakan, enten sing kenging didelok tapi ada bagian tertentu yang enggak membahayakan dan seterusnya. Ini menunjukkan kebesaran Allah, Masya Allah luar biasa. Itu tidak karena manusia, tidak karena adanya gejala apa-apa di bumi, tapi ditegaskan Islam menunjukkan lewat Kanjeng Nabi ngoten niku. Yang itu adalah kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Apa pasti nggak ada rahasianya? Pasti ada kalau pertanyaan ini. Apa itu? Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Hanya orang yang sedikit yang diberitahu berita ini ada kejadian ini. Kita ini bersamaan dengan kejadian ini. Niku mesti wonten, tapi kita yang di wilayah standar yang tadi nggih derek dawuh hadis itu bukan karena apa-apa, itu karena Allah menghendaki. Wis titik boten perlu khawatir, boten perlu menebak-nebak, boten perlu ambil karena yang akhirnya bisa jadi menyimpulkan bahwa terjadinya gerhana ini adalah pertanda buruk bagi Hindu misalnya. Kan barangkali Waisak. Agama Hindu itu agama tua yang ini kayaknya sudah mulai tertutupi. Jadi Mas akhirnya membuka spekulasi. Betul saja. Kita berada di wilayah standar, ya. Pokoknya itu kebesaran Allah tidak karena apa-apa, karena kehendak Allah semata. Agar kita bertakbir membesarkan Allah, melakukan sholat kalau sempat, dan kemudian membenarkan itu, berdoa sampai kejadiannya berakhir. Insya Allah mendatang. Salah sini pun Bismillahirrahmanirrahim. Inna sidqa sak temene sifat temen iku yahdi nuduhake apa asidqa ilal birri maring kebagusan wa innal birra
Lan sak temene kebagusan iku yahdi nuduhake apa birun ilal jannati maring swarga. Wa innar rajula gitu. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang iku la yasduku yakti bakal benerake sapa rajul hatta yuktaba gitu. Sehingga den catet sapa rajul niku wau indallahi ana ngarsane Gusti Allah siddiqon ing catatan siddiq. Jadi Pak Siddiq niku wong kang banget oleh benerake. Lek sodik niku wong kang bener ngoten tok. Jadi siddiq itu lebih tebal, lebih nemen, lebih dhuwur tingkatannya daripada sodik. Wa innal kadhiba lan sak temene kadhib utawi sifat bohong goro iku yahdi nuduhake apa kadhib ilal fujuri maring tumindak lanjut. Wa innal fujura lan sak temene tumindak fujur lanjut iku yahdi nuduhake apa lanjut ilan nari maring neraka. Wa innar rajula lan sak temene wong lanang layak ribu yakti bakal dan catat sapa rajul hatta yuktaba sehingga layak ribu yakti bakal goroh sapa rajul hatta yuktaba sehingga dan catat sapa rajul indallah yang ngarsan Gusti Allah kadzaban ing wong kang tukang goroh. Rawal Bukhari wa Muslim an Ibnu Mas'ud. Sesungguhnya sifat teman itu apa ya? Jujur. Sifat jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan akan menuju kepada surga. Dan sesungguhnya laki-laki itu akan melakukan kejujuran sehingga dia dicatat di ngarsane Gusti Allah, di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya sesungguhnya perkara bohong, perkara ingkar, perkara goroh itu menuju kepada kefajiran, keingkaran, kemaksiatan. Dan sesungguhnya fujur perkara lanjut itu menuju kepada menuju kepada neraka. Dan sesungguhnya laki-laki itu akan seseorang itu akan melakukan kebohongan sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang tukang bohong. Napa ngoten? Datang mriku tadi kok kaya urung patek penak. Terus dia nanti sesungguhnya zaman bacanya di dalam. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Sesungguhnya seorang yang jujur dituliskan Allah akan kejujurannya. Dan sesungguhnya dusta membawa kepada kedurhakaan dan durhaka membawa kepada neraka. Sesungguhnya seseorang yang suka berdusta dituliskan Allah akan dustanya itu. Terus menika wonten dua arah pengertian. Pengertian arah pertama ngeten. Niki disambung malih kalih sekaligus hadis berikutnya ingkang pendek. Innamat ta'atu sak temene. Ta'at iku fil ma'ruf ing dalem kebaikan, ing dalem kema'rufan. Rawahul Bukhari wa Muslim an-Aliyin. Sesungguhnya perkara taat ikut masuk di dalam kebaikan.
Terus ingkang pertama ngeten. Sesungguhnya perkara yang benar, perkara yang jujur itu menunjukkan kepada kebaikan. Maka kalau dibalik ya Nikawau yang kedua, kalau nggak jujur berarti tidak baik. Sesungguhnya kebaikan itu menuju kepada surga. Dan sebenarnya seseorang yang melakukan kejujuran itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Itu pengertian pertama. Enak. Soalnya memang buatan angel dipahami. Jujur niku api kuwi menuju surga. Wong nglakoni jujur niku dicatat Allah sebagai orang yang jujur. Itu pertama. Sehingga kita dimotivasi oleh Kanjeng Nabi untuk melakukan kejujuran, sehingga kejujuran itu sesuatu yang ibaratnya kayak modal. Kalau ada modal maka bisa untuk diputar, dijalankan. Nah, orang yang punya modal kejujuran ini juga bisa diputar dalam urusannya, semua urusan. Sehingga kalau modalnya itu bisa dipakai, maka insya Allah akan menghasilkan kebaikan yang menuju pada surga. Tapi kalau jujur itu sebenarnya tidak sulit, mudah. Tapi yang menjadi sulit itu biasanya ada kekhawatiran. Nah, aku jujur, aku orang bagian. Rasanya jujur ini kayak di Eropa sama si wong, mana itu? Itu memang tidak bisa dipungkiri. Nah, karena memang dunianya dunia sedang tidak jujur. Karena lagi-lagi ini modal, maka kalau meyakini ini dan mengikuti, maka kekhawatiran itu akan terjawab dengan sendiri. Ya wis piye-piye yo, aku tak jujur lah. Aku ora oleh bagian ispen. Aku ora sukses oleh kancaku ngono kae, ben. Aku diarani ora keren, wis ben. Yang penting aku jujur. Soalnya yakin lek jujur ki modal. Lan didhawuhi Kanjeng Nabi iki soki berarti Gusti Allah sing ngutus. Gusti Allah sing gawe sukses, sing gawe hasil, sing gawe keren. Ya aku tak jujur ae. Lek memang aku enggak digawe sukses, enggak digawe berhasil, enggak digawe keren, ya wis. Iso ngomong ngoten niku teng ati niku sebenarnya satu kekerenan, itu keren. Karena ya seperti itulah orang yang pemberani. Karena hidup ini butuh 3 modal. Berani itu sebenarnya yang terakhir, tapi yang kedua adalah pintar. Pintar itu artinya ya isinya berani jujur itu. Dan yang ketiga adalah kuat. Aslinya isinya kuat itu ya kuat nanggung resiko milih kejujuran itu sebenarnya. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua gitu. Orang yang melakukan kejujuran itu akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang jujur. Nah, lanjut pertanyaan ya kan, cendek pertanyaannya tapi rada angel kira-kira jawabannya. Awake dhewe jujur terus mari ngono diparingi pahala berupa pokoknya pahala ngoten imbalan. Apakah kita melakukan kejujuran itu karena dibiasakan oleh Allah melakukan jujur, kemudian kita dituntut oleh Allah menuju keberhasilan atau pahala? Sakjane nek pundi? Nah, pertanyaan ini pendek, tapi kira-kira jawabannya seperti yang pertama apa yang kedua? Berarti pertama. Tadi bagus. Kedua, Widiana. Kenapa? Kedua, cuma sama sih. Kedua, Faiz. Oh, ngedelok iwak ae. Mbak Ana. Oh ya, anak berarti. Oh, tenang. Karena
kita itu memang diberi kekuatan oleh Allah untuk berbuat jujur. Kedua berarti yang ke satu berarti. Nanti mau apa? Kedua, awal satu. Oh, dari Jawa. Nah, lek mengikuti yang dijawab berarti kurang dari yang terbanyak. Berarti kedua. Kan yo lek mama voting terus sing akeh sing Karena diikuti. memang ngene, kadang-kadang kita sebagai manusia ada kemauan untuk berbuat baik, tapi kadang-kadang nggak bisa. Betul. Gitu. Nah, karena yang banyak adalah yang kedua ya saya ikut yang kedua. Sebelum melanjutkan penjelasan itu ada analog yang lain gitu. Kita melakukan kehidupan ini berhati-hati, kemudian taat kepada Allah, kemudian melakukan yang dituntun, kemudian pokoknya berusaha untuk yang lurus-lurus, yang baik-baik, kemudian benar, lurus, baik, kemudian kita berhasil. Nah, apakah memang begitu? Apakah memang Allah merencanakan, membuat kita menjadi bisa melakukan yang lurus, yang taat, yang baik, kemudian kita dihantarkan kepada menjadi berhasil? Nah gitu. Itu pertanyaan itu mirip dong kalau sing wau. Jawabannya itu sing pertama apa yang kedua? Iya. Pertama apa kedua? Ganti nih pertanyaannya, kasusnya dipindah ke yang lain. Kita sekolah tekun, kita taat disiplin peraturan, taat pada orang tua, terus mari ngono sampai selesai sekolah, sarjana, penggawean pena, menikah, terus sukses. Terus kita menjadi sukses. Nah, apakah memang begitu? Jadi karena kita melakukan itu menjadi sukses, apakah Allah menjadikan kita bisa tekun dalam melakukan sekolah, bisa hati-hati di dalam mengerjakan tugas, menyelesaikan semua rintangan, terus cermat di dalam setiap yang harus dipilih, sehingga sampai selesai sekolah, rintangannya selesai, ujiannya diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi diantarkan pada kesuksesan. Yang pertama, apa yang kedua? Yang kedua. Jawabannya setiap pertanyaan tadi adalah yang kedua kan? Karena yang menciptakan kita kan Allah jelas. Jadi yang membisakan kita itu Allah. Yang membisakan kita berangkat ke sini tadi ya Allah. Pada suatu hari kita nggak tertarik lagi ngaji, yang nggak membuat tertarik ya Allah. Yang menjadikan kita pengen lagi ya Gusti Allah. Kata sih, sakjane ngoten niku sakjane. Dados lan balik menjadi penjelasan niku wau. Sakjane wong niku bohong, ngapusi, wong niku maksiat. Niku kan mesti dicatat maksiat. Sakjane ngoten to. Karena dicatat Gusti Allah maksiat, akhirnya wong kuwi mau ya bangga maksiat. Ya nggak punten. Sajane menika cerita kula. Kalau kita itu dicatat oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan, itu artinya kita harus bersyukur. Tapi kalau kita itu dijadikan oleh Allah pas melakukan maksiat, jadi kita bisa memikirkan orang-orang yang tidak
dijak manut angel, dijak paham angel. Mungkin kok awake dhewe nesu, kok awake dhewe kecewa, kok awake dhewe ngomong ning elek, awake dhewe nerno. Mungkin itu sakjane mboten pas. Mulane dakwah itu ya secukupnya. Karena hakikatnya yang membuat bisa maksiat atau bisa taat itu bukan orangnya, bukan nasihat kita, bukan apa-apa yang dari orang lain atau dari diri sendiri, tapi dari Allah. Sehingga ya wis didamel santai atau mawon. Lan kalau lek mungkin ya Allah, lek kula panjenengan damel saged ngaji, saged ketemu kanca-kanca. Alhamdulillah panjenengan berjalan kula saged nglampahi kebaikan-kebaikan, saged taat, saged sholat, saged siang. Ngoten niku nggih namanya nikmat. Tapi pada posisi kita membayangkan kita pada posisi yang tukang beca, bendina bisa karena tumpangan ya rapata enek, bisa yang beca merimono karo ngenteni penumpang atau ngrasani pemerintah. Terus sanane sing ngoten-ngoten iku tok. Engko bareng mulai nang omah nesu soalnya ora oleh koyo. Salat wis ora kepikir. Anak-anak sebentar-bentar sing pangeran, mudah-mudahan nyalahnya kemudian nyapa digawe ngene, malah ngono barang tumpuk-tumpuk. Mulane ngoten niku